Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Nih hari ini saya bikinin lanjutan video kemarin ya, yang restorasi punya orang Jakarta itu, yang crankcase-nya melenting yang udah ngerestor di tempat lain akhirnya dikirim ke saya. Ya untuk kelanjutan dari crankcase ini ya teman-teman, ini akhirnya yang punyanya juga udah setuju. Crankcase-nya akhirnya pakai yang ini, pakai yang lamanya tuh, lubang rumah olinya udah dicor lagi ya, tuh udah rapi. Ini tinggal masang-masang rakit, masang-masang lahar, masang kerukas, masang gigi rasio ya, tinggal saya rakit aja. Cuman di sini saya nggak akan bikinin video tentang masalah perakitan ya, karena untuk masalah proses perakitan saya udah sering bikinin video. Cuman saya mau infoin ke teman-teman, terutama juga buat yang punya ini, karena yang punya ini juga masih pemula ya di Air-King, tentang pemakaian lahar kerukas di Air-King. Sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, saya udah bikinin tuh lahar kerukas Air-King itu kodenya HS, lengkap dengan kode partnya. Sekarang saya akan jelasin singkat ya, buat teman-teman nih, buat pemula nih, kenapa di Air-King dia laharnya kodenya pakainya HS. Sekalian nih Mas yang punya mesin ini ya, barangkali nonton, sekalian saya infoin ya, kenapa saya kemarin saya anjurkan laharnya pakai bawaan Air-King aja, yang kode HS aja. Soalnya ini kan laharnya aslinya ini semua ke yang kerukas ya, yang kerukas ini full baru dan belum pernah dinyalain mesinnya. Jadi ini laharnya emang bener-bener baru, lahar kerukasnya. Akhirnya kemarin setuju ganti lahar pakai HS. Nah, sekarang saya jelasin sebentar ya. Ya, ini kita singkirin dulu ya. Nih Mas, crankcase yang lamanya ya. Ini yang kemarin Mas baru beli second, akhirnya nggak bisa kepake ya, karena nggak jodoh dengan crankcase kirinya. Ini lihat ya, ini laharnya kan masih baru ya, masih grass. Mesin juga belum pernah hidup ini. Ini laharnya masih baru. Ini lahar ini kalau lihat dari kode ya, ini samanya dengan lahar gear. Nih, lahar gearbox nih. Lahar di sini. Kelihatan tuh dari warnanya. Warnanya dia putih, artinya gampangnya gini deh. Ini lahar basah. Artinya ini lahar selalu kerendam oli mesin, karena dia posisinya ada di gearbox. Beda nih Mas dengan lahar yang emang khusus dibikin buat Air-King ya. Nah kalau ini 6304 nya sama nih. Nih 6304, ini buat di gear nih, putih tuh warnanya. Ini buat gear ya. Nah, kita lihat yang 6304 HS ya. Nih 4X5. Kalau yang ini 4X6. Nih, kelihatan nggak warnanya? Beda ya, agak gelap ya. Yang ini kering, ini basah. Ngomongnya gampangnya gitu aja. Ini basah karena selalu kerendam oli mesin. Yang ini kering karena dia nggak kena oli mesin, dia cuma kena campuran bensin dan oli samping aja. Dan ini beda ya teman-teman ya. Ini yang Masnya kalau lihat ini beda nih kemampuannya. Dari clearingnya juga beda. Ini sama-sama baru ya, belum dipakai. Emang buat mesin ini. Nah, yang ini clearingnya lebih besar. Oh. Beda kan? Nah, HS. Kalau teman-teman bisa lihat tuh. Ya untuk bearing ini ya teman-teman, yang HS ini sebenarnya bukan hanya untuk Air-King. Teman-teman kalau beli bearing Ninja juga yang JX tuh sama, kodenya juga sama, HS juga, warnanya juga sedikit agak gelap. Nah sekarang pertanyaannya,
Kalau lahar Krukas Ereking dipakein lahar ini yang biasa ya, bukan yang HS ya. Ini ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Ini bisa nempel. Ini sama dengan Mio, Vega, Jupiter, sama lahar. Ereking ente masih jalan, masih normal. Cuman ini beda peruntukannya, karena ini mah nggak pernah kerendam oli mesin. Nah, kalau yang ini istilahnya dia pelumasannya hanya ada dari bensin dan oli samping aja. Nggak apa-apa, teman-teman, nggak masalah pakai lahar ini juga. Cuman sarannya ya, kalau teman-teman lihat katalog, ini laharnya buat Ereking. Toh harganya ini nggak beda jauh. Ini harganya nggak beda jauh. Kalau nggak salah harganya cuma beda 10.000 dah. Kalau lihat di list ya, kalau lihat di list ini 90 berapa gitu. Ini juga sama, ini segituan. Cuman kalau yang ini, yang HS ini, emang barangnya sedikit agak susah. Nggak semua bengkel-bengkel umum itu punya. Kalau teman-teman beli bearing ya ke bengkel-bengkel umum, minta yang kodenya HS jarang, kecuali emang spesialis jual part Ereking. Nah ini mungkin ada, dan harganya juga ini karena barangnya susah ya, harganya sedikit di atas price list. Ada yang jual 200 pasang, ada yang jual 2,5, 300, bahkan ada yang jual 5,5 kalau saya perhatiin di Bukalapak gitu ya. Oke, itu sekilas ya teman-teman ya untuk di bearing ya. Ya saran dari saya mah buat teman-teman ya, apalagi buat pemula, kalau emang mau ganti lahar Krukas Ereking mending ambil yang ini aja. Nih, yang emang udah jelas ya. Udah jelas peruntukannya buat Ereking. Soalnya beda ya teman-teman. Ini basah, selalu kerendam oli mesin. Ini kering. Ini pelumasannya hanya bensin dan oli samping aja. Yang dikhawatirkan karena ini ditaruh di Krukas Ereking, ini muternya beda loh teman-teman ya. Ini kan aslinya begini ya. Ini di Krukas, ini di gearbox begini. Kalau misalnya di takometer ya 10.000 rpm. Ini yang 10.000 rpm. Bener ini 10.000 rpm muternya ini Krukas. Tapi di gearbox, ini kan persisnya di gearbox nih. Di gearbox ini kena reduksi gigi primer. Reduksi gigi primer aja kalau teman-teman hitung itu sekitar kepala 3. Artinya gigi primer muter 3 kali, baru sekunder muter 1 kali. Jadi misalnya di sini 10.000, di sini paling sekitar 3.000-an. Jadi beda ini, bebannya di Krukas berat, bebannya putarannya beda, dan panasnya juga beda. Di sini selalu kena oli mesin. Di sini nggak ada oli mesinnya. Jadi bisa dibilang area ini lebih panas, makanya bahannya tuh beda tuh, agak gelap sendiri. Jadi saran saya buat teman-teman kalau emang mau ganti bearing Krukas, mending pakai ini aja, HS. Kalau buat Ereking ya, ya emang mesin mungkin sedikit agak ser. Nah, karena ini clearingnya sedikit agak besar, ya wajar lah Ereking namanya 2 tak, agak berisik mah. Oke, sekarang saya mau rakit ini ya teman-teman ya, nih yang mesin ini. Ini gak usah saya videonya, nanti kita langsung naik ke sini aja ke bagian bloknya ya. Cara perakitan mah sama aja kok. Lagian biar nggak terlalu lama videonya. Oke teman-teman, ini udah dirakit ya. Nggak saya videoin ya sengaja biar nggak panjangan videonya. Proses rakit udah banyak di video-video saya yang lain. Ini mas ya, udah jadi ya. Sekarang kita tes ya. Ini pakai crankcase lama ya, cuman dibenerin rumah olinya aja. Ini kita tes pakai blok seri Y. Standar Dardar 29N10 nih. Tidur nyenyak sekarang. Tank kan. Tes pakai YP ya masuk nih, YP pasti masuk. Nih. Masuk. Blok Cina nih. Blok KW. Udah beres. Bagian crankcase-nya udah normal ya. Jadi pakai crankcase yang lama ini tuh. Tanpa ada bubut. Ya udah nggak usah bubut-bubutan. Jadi nggak repot. Pakai crankcase lama aja. Benerin rumah oli beres. Daripada pakai crankcase yang ini yang baru beli copotan harus miling miling atas malah jadi ngerusak nanti ke yang kirinya. Udah beres ini, aman, tinggal diambil aja
Nanti saya mau rakit yang kanan sama yang kirinya. Nah, untuk yang part-partnya ini, yang crankcase secondnya nih, ini kan si Mas beli ya. Nih crankcase second sampai ke rasio segala ini beli. Padahal rasionya yang itu juga normal, nggak ada masalah. Cuma terserah. Ini dijual lagi juga cepet ini. Ini crankcase ini kan seger ya. Rumah lahar semua bagus. Cuman nggak cocok aja dengan crankcase kiri itu. Sama ininya nih udah dicabut soalnya dipindahin ke yang lama. Ini dijual juga laku ini. Gope malah laku lah, 400 sampai gope laku. Nah, kalau rasio dijual juga laku. Cuma kalau rasio biasanya kalau yang ngejual tuh satu set dengan botolan, dengan capit udang, dengan asnya. Nah, kalau Mas punya masih ada botolannya, botolannya tahun tua ya. Botolnya kan udah pindah ke sini. Paling sama capit sama as. Ya ini laku lah, ini 200 mah. Kalau keadaan begini doang mah. Ya, jadi kesimpulannya ya untuk video ini buat teman-teman semua yang kalau mau ganti crankcase ya harus sedikit lebih hati-hati ya. Ini kan crankcase Erekes ya, yang kemarin dia beli ini. Ini sebenarnya sama dengan Ereking, biarpun ini kodenya 3HB. Soalnya kalau Ereking kodenya 3M5, kalau Ereking itu kodenya 3M5, ini 3HB. Sebenarnya nggak ada masalah, sama aja, PNP plug. Cuman kadang-kadang ada kasus yang seperti ini, crankcase-nya nggak mau dipisahin. Jadi kita mau oplos dengan crankcase Ereking atau Erekes dengan yang lain, dia tetap nggak mau. Dia maunya sejodoh dengan bawaan dari pabriknya. Jadi kalau saya bilang crankcase Erekes itu beda dengan Ereking, ya nggak juga. Ini kemarin dipasang di Ereking masukkan, tapi dipasang di Ereking yang ini dia nggak masuk. Sekarang kita tes ya. Ini kan ini nggak mau masuk ya. Kita tes lagi nih. Ini Erekes ya. Di sini di Ereking, ini tahun muda ya. Tuh, nggak ada garis, tahun muda. Nggak mau masuk kan? Nggak cocok, nggak pas. Ini ada yang restorasi lagi nih di saya, tapi belum beres. Ereking ya. Lihat, tahun tua ya. Oh, garis-garis. Yang ono yang itu tahun muda, yang mesin punya masih orang Jakarta. Ini tahun tua, garis-garis. Kodenya ini 3M5 kalau Ereking Tushima. Nah, kalau tahun tua tuh masih 3M5. Kalau teman-teman bisa lihat tuh. Bentar saya nyalain flash deh. Nah, kelihatan ya 3M5 ya, Tushima. Kalau tahun tua emang ini Tushima, Jepang ini, Jepang. Kita tes ya dengan crankcase ini yang nggak cocok di mesin itu. Ini 3HB. Tuh, Erekes. Coba kita pasang ya, pendel nempel semua nih. Nah, tes ya. Bloknya sama seri Y2910. Kebalik. Nyebelin kan? Masuk. Emang masuk, emang nggak ada beda, sama aja Erekes dengan Ereking. Kita kasih seri YP. Nah. Masuk kan? Ya gitu. Kadang suka nyebelin, jadi apa ya? Crankcase Erekes dengan Ereking itu sama, beda. Cuman ada beberapa kasus crankcase Ereking, crankcase itu nggak mau dia dipisahin dengan yang lain. Jadi untuk video ini saya cuma ngasih kesimpulan, ada beberapa crankcase, ada beberapa mesin, contohnya seperti ini, yang crankcase-nya nggak mau dioplos, nggak mau ditukar-tukar dengan yang lain. Dia maunya dengan bawaan dari pabrik. Nah kalau yang kayak begini nih, termasuknya juga agak-agak langka sih, jarang-jarang juga, soalnya sepengalaman saya emang pernah ngalamin, cuman seringnya itu selalu pas, selalu plak, jarang nemuin beda. Palingnya kalau dihitung kasus 2 dari 10 restorasi mesin memang kadang suka ngalamin kayak yang hal-hal kayak begini. Nah kalau teman-teman ngalamin hal kayak begini, nggak bisa sembarangan ya teman-teman ganti crankcase. Meskipun teman-teman ini misalnya inden crankcase baru ya ke dealer, belum tentu pas ini, belum tentu sama, bisa tumpang tindih juga di sininya.
Ya segitu dulu ya teman-teman ya untuk video saat ini ya. Nih buat yang punyanya Mas, ntar hari Minggu tinggal diambil aja. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya ya.